Ya. Manusia ini tabiatnya tergesa-gesa. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kenapa manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat? Karena dunia itu sifatnya segera. Lamun akhirat masih cerita. Dunia segera. Dan manusia ini tabiatnya suka yang segera-segera, tergesa-gesa. Nah, begitu pula ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tabiat mereka itu lemah. Nah, begitu pula ayat ini, innal insana, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan, maksudnya ditabiatkan. Halu'a, halu', manusia ditabiatkan halu'. Apa arti halu' ini? Ditafsirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu asyarru jazu'a. Idza, apabila, massahu, dia ditimpa, asyarru, oleh keburukan, maksudnya musibah. Kalau dia ditimpa oleh keburukan, musibah, jazu'a, suka berkeluh kesah, cerita sana sini. Ya tabiat manusia ini. Lamun mau musibah segubuk nau ya. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a, wa idza, dan apabila, massahu, dia mendapatkan al khairu, kebaikan, maksudnya kenikmatan, manu'a, pelitnya luar biasa. Ini tabiat manusia. Halu', halu' itu tatkala dapat musibah, dermawannya cerita sana sini. Dermawan cerita. Iya. Tetapi ketika mendapatkan nikmat, pelitnya luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tabiat perlu kita perbaiki atau kita pertahankan? Perbaiki. Ya luwe tabiat manusia ini kurang bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sifat dasar manusia itu zaluman, sangat zalim, jahula, dan sangat jahil. Makanya banyak tabiat manusia ini kurang bagus. Sifat dasar manusia ini zalim, kemudian si kedua apa? Jahil. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aslu kulli syarrin, sumber dari semua keburukan itu ada dua, az-zulmu wal jahlu, kezaliman dan kejahilan. Dan itu dia manusia, sumber dari selaput keburukan. Apapun yang pelungguh sebut, sumbernya itu adalah kezaliman, dan yang kedua apa? Kejahilan. Angka rata-rata tabiat manusia ini kurang bagus. Perlu diperbaiki atau dipertahankan? Perbaiki. Jadi manusia itu halu'. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dapat musibah, jazu', suka berkeluh kesah. Mohon maaf terutama ibu-ibu ini. Terutama ibu-ibu. Ya. Makanya di antara sebab penduduk neraka paling banyak itu perempuan, sebabnya ini. Nabi SAW mengatakan, uritun nar, aku diperlihatkan neraka oleh Allah. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, maka aku pun melihat kebanyakan penduduknya wanita. Si paling luwek di neraka siapa? Wanita. Ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah penyebabnya karena mereka ingkar, kafir kepada Allah? Kata Nabi SAW, la, bukan. Bal yakfurnal ashir, mereka ingkar terhadap kebaikan suami. Kemudian yang kedua, wa yukthirna syikata, suka ngeluh. Nah ini dia. Makanya ibu-ibu perhatikan ini, tabiat ini harus dihilangkan. Wa idza massahul khairu manu'a, dan kalau dapat nikmat pelitnya luar biasa. Itu makna apa? Halu'. Halu'.
Tapi ternyata ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi dari sifat ini. Pada ayat setelahnya, illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Lagu dengan sinina si girang ngeluh, ya salat ke endah? Salat. Ita endah lamun ara ita girang ngeluh, ita salat ke endah? Salat. Berarti kecuali orang yang salat, salatnya khusus ini. Ndekna sembarang salat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya Allah, banyak orang salat tetapi mereka juga halu'. Salat yang bagaimana ya Allah? Alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina, orang-orang yang hum ala salatihim, mereka di atas salat mereka itu daimun. Apa makna daimun ini? Kalau secara bahasa Arab, daimun itu artinya tenang. Tenang. Makanya Nabi SAW dalam hadis naha 'anil bauli fil ma'id daim. Nabi melarang kencing di air yang daim, air yang tenang yang tidak mengalir. Ya. Dende lamun ida mandi kolam, mandi sekaligus apa? Kencing. Ya. Dende. Silahkan jalankan pepatah Indonesia. Silahkan jalankan. Sambil mandi, sambil minum. Lagu dende sambil mandi, sambil kencing. Dende ini. Daim. Daim itu tenang. Nah, siapa orang yang sholat yang selamat dari sifat halu ini? Mereka orang-orang yang daim dalam sholat mereka. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Al-Imam Abul Khair. Apa kata Al-Imam Abul Khair? Sa'alna Uqbah bin Amir an qaulillahi ta'ala. Kami bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Uqbah bin Amir. Kami tanya dia, alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang daim dalam salatnya itu, wahai sahabat, ahumul ladzina yusalluna abada, apakah maksudnya mereka orang-orang yang menjaga salat, yang tetap salat? Ya. Kata beliau Uqbah bin Amir, iya itu. Tetapi ada yang lain juga. Yaitu apa? Idza shalla lam yaltafit an yaminihi wala an shimalihi wala min khalfihi. Kalau dia salat, dia tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, badannya ini daim tenang, khusyuk. Ini orang-orang yang akan selamat dari sifat halu'. Bukan berarti hanya badannya saja yang khusyuk, termasuk juga apanya? Hati, ini si paling penting. Dende awak dah doang khusyuk. Lagu ate ini arak silik bangket, arak silik kebon, arak silik macam-macam. Kalau ini bahaya juga. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dia pernah mengatakan, waspada kalian dari khusyu'un nifaq, khusyuk yang munafik. Murid-muridnya Abu Darda ketika mendengar ini mereka kaget. Apa khusyuk munafik itu, hai Abu Darda? Antaral badana khashi'an, ketika engkau melihat tubuh orang yang salat itu khusyuk, wal qalbu laisa bi khashi'in, tetapi hatinya tidak khusyuk. Ini khusyuk munafik. Si tempo doang khusyuk, lagu ini di dalam hatinya mengatakan, piran gen ruku imam ini. Nah, ini bahaya juga. Yang bagus itu hatinya khusyuk dan badannya juga khusyuk. Hati khusyuk tetapi badan kesana kemari, ini juga kurang bagus jamaah sekalian. Makanya sepakat 4 mazhab mengatakan bahwasanya memainkan jenggot tatkala salat itu makruh, dibenci. Ya. Lamun tidak salat dende dengannya. Begitu pula dengan farqa'atul asabi', membunyikan jari jemari tangan tatkala salat. Gerepok, apa bahasa Anda? Gerepok. Ada yang gerepok kang naiknya juga gini, dia dipukulkan. Plok. La ilaha illallah.
Khusyuk hati, khusyuk badan, itu yang dituntut. Itu yang bagus. Khusyuk badan tetapi hati tidak khusyuk, ini khusyuk apa? Munafik. Khusyuk hati tetapi badan kesana kemari, ini juga kurang bagus. Usahakan jamaah sekalian. Ingat, kita sedang berdiri di hadapan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti solatnya itu berkualitas. Makanya menjaga dia, menjauhkan dia dari halu' itu. Bukan hanya dari halu', tetapi dalam ayat yang lain, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Berkualitas. Baik. Kemudian sifat berikutnya orang yang selamat dari halu' ini. Masih ingat dah makna halu'? Tatkala dapat musibah, girang keluh kesah. Apa bahasa tak keluh kesah? Ngeremun, cerita itu. Naam. Ngeluh. Naam. Tetapi kalau dapat nikmat, pelit luar biasa. Lamun bahasa bongkot, pelit tutup baleng. Naam. Baik. Ini sifat yang pertama. Kalau dia salatnya bagus, berkualitas, ya, maka insyaallah selamat dia. Sifat yang kedua yang diselamatkan oleh Allah dari halu' ini. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang fi amwalihim, di dalam harta mereka, haqqun, ada hak ma'lum yang telah diketahui. Ada hak yang telah diketahui. Untuk siapa hak yang telah diketahui ini? Lisaili wal mahrum. Untuk sail, untuk orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jamaah sekalian, mana yang dimaksud dengan hak yang maklum? Hak yang telah diketahui dalam harta. Kalau Al-Imamul Qurtubi beliau mengatakan hak maklum, siara di dalam harta, entah hak yang telah diketahui, itu maksudnya adalah zakat harta. Itu maksudnya. Bukan sedekah, bukan. Zakat harta. Hanya itu kata beliau. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir dan tiang pribadi lebih condong kepada penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan hak maklum, hak yang telah diketahui di dalam harta kita itu, si pertama zakat. Kemudian yang kedua selain zakat, seperti pemberian kepada keluarga untuk menyambung silaturahim. Lamun arak keluarga anda miskin, kalau dia minta, maka itu yang kita berikan kepada dia itu hakum maklum menurut Imam Ibnu Katsir. Atau ada keluarga kita miskin, tetapi dia tidak pernah minta-minta, dia semel, lagu pelungguh langsung ngasih dia, itu juga disebut apa? Hakum maklum. Begitu pula dengan au yukri bihi dhaifan, jamuan, makanan, minuman yang pelungguh keluarkan untuk tamu, itu juga hakum maklum. Karena wajib hukumnya memuliakan tamu. Tapi ingat, mana yang dimaksud dengan tamu? Tamu yang wajib dimuliakan kata para ulama, dan ini sepakat para ulama, adalah tamu al-musafir, tamu musafir. Tamu musafir. Ya. Lamun tiang dari Bongkot datang timpak balen Pak Dokter, tamu yang wajib dimuliakan tidak? Ya. Yang tiang maksud dengan dimuliakan, disiapkan makanan, disiapkan minum, wajib tidak? Tidak, karena tiang tidak musafir. Ya. Jadi kalau tamunya tersebut tamu musafir, maka ini wajib dimuliakan. Dan makanan yang pelungguh berikan kepadanya itu hakum maklum. Ya, hakum maklum. Dan ingat, kalau hakum maklum ini lisaili wal mahrum, diberikan kepada yang minta ataupun yang tidak minta. Jadi lamun tamu nda musafir mengatakan ke segulang itu ruti segulang ya. Bekaring semelnya si tamu ini. Ya.
Sampai tersemal ngendang deh. Ya. Tetapi kalau seandainya tamunya tersebut datang, tamu musafir, datang dari Mataram misalkan, kalau pelungguh menganggap perjalanan ke Mataram safar, atau datang dari Sumbawa, ya, kemudian mengatakan, saya maunya jus, boleh minta jus? Desade atau ndek? Usahakan. Hakum maklum itu, lisail bagi yang minta. Dek dari yang mon di belakang, nah tamu tidak tahu diri nih, masa ngendang lisaili wal mahrum, hakum ma'lum ini, hakum ma'lum, lisaili wal mahrum, lisail bagi yang minta, wal mahrum dan yang tidak minta. Bahkan dikatakan dalam sebagian riwayat, tetapi riwayat ini sanadnya dhaif, dibawakan oleh Imam Qurtubi bahwasanya asail yang minta ini tetap diberikan hakum ma'lum meskipun dia minta di atas kuda. Paham itu? Meskipun dia minta di atas kuda. Paham itu? Tamu datang yang dia bawa itu misalkan Pajero. Tamu ini datang bawa mobil Pajero. Atau dia datang bawa mobil Alphard si mahal-mahal itu. Lagu sampai balik indah tiang ngendang jus, desadi atau ndek? Lisail ini. Meskipun dia minta dari atas kuda, kata Imam Qurtubi. Ya, kalau di zaman dulu belum ada Pajero, yang ada kuda. Ya subhanallah. Baik. Biasa tamu itu kadang dia bawa bawaan. Oleh-oleh. Baunya ada segulang. Yang dia bawa itu yang dikeluarkan, boleh tidak? Ya boleh, ya. Betulak mani kering semel deh, ya. Baik. Wal mahrum dan yang tidak minta. Disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yang tidak minta lebih baik dari mahrum itu lebih baik daripada sa'il. Lebih baik. Dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisal miskinu bit-tawafil ladzi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan." Bukanlah orang miskin yang sebenarnya bit-tawaf yang selalu keliling ke sana kemari minta. Alladzi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan, yang ketika dia sudah dapat satu suap, dua suap dia pulang. Bukan itu orang miskin yang sebenarnya, yang sebenarnya. Walakinnal miskina, tetapi orang miskin yang sebenarnya, alladzi la yajidu ghinan yughnih, orang yang tidak punya apa-apa. Wala yuftanu lahu, tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Fayutasaddaqu alaih, kemudian pelungguh bersedekah kepada orang miskin seperti ini, maka ini sedekah paling tepat ini. Sedekah paling tepat. Bukan berarti orang miskin yang minta-minta kemudian pelungguh lalaikan, bukan. Tetapi si paling tepat adalah orang miskin yang dia tidak minta, masih menjaga iffah, masih menjaga kehormatan. Ya. Nah, ini dia sifat yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka mengetahui ada hak maklum dalam harta mereka. Sifat yang berikutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina, orang-orang yang yusaddiqun, membenarkan, percaya, yakin, biyaumiddin, terhadap hari pembalasan. Orang-orang yang yakin terhadap hari pembalasan. Mana bukti yakin mereka? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fahum ya'maluna 'amala man yarju tsawab wa yakhaful 'iqab. Bukti yakin mereka terhadap hari pembalasan, mereka beramal mengharapkan pahala dan takut terhadap siksa. Ini bukti yakin teh jemaah sekalian. Nah, ini dia, orang kalau sudah yakin terhadap hari kiamat, insya Allah kurang keluh kesahnya. Kenapa? Karena ini dunia yang kita keluh kesahkan ini, dunia dibandingkan dengan akhirat, ada ajinya atau enggak? Ada hajinya. Ya, enggak ada hajinya.
Oleh karena itu orang kalau ingin punya sifat sabar, kata para ulama, di antara caranya itu adalah yang pertama, dia sering-sering mengingat akhirat. Maka dia akan punya sifat sabar. Tatkala sakit di dunia, ini dunia. Ya. Hilang motornya, dunia. Lagu berat ini. Berat, ya. Tiang mengenal ada seseorang, subhanallah. Beliau apapun yang menimpa beliau senyum saja. Misalkan ya mati tanduran, senyum. Pas ditanya mati tanduran, dunia kata. Subhanallah, sabar. Tiang mengenal ada orang seperti ini, luar biasa. Pas terong Aceh ini sedang mahal-mahalnya, ya. Jadi dia nanam bagus terong Acehnya, tapi ketika akan panen banyak yang mati. Banyak yang mati, padahal sedang mahal-mahalnya. Lalu senyum saja. Pas kita tanya apa? Dunia, kata. Subhanallah. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara cara menghilangkan sifat halu' ini adalah walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Percaya terhadap hari kiamat, percaya terhadap akhirat. Percaya terhadap akhirat. Ya, tidak berkeluh kesah jadinya. Biasanya orang berkeluh kesah itu kalau dia kehilangan apa? Dunianya. Pernah tiang sampaikan kepada antum tentang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Subhanallah, ya, orang kalau dia percaya terhadap akhirat itu mudah bagi dia dunia ini. Dunia ini lepas, enggak terlalu sedih dia. Bahkan tidak ada masalah. Syekh Ibnu Utsaimin beliau pernah mengisi pengajian. Baik. Selesai pengajian ternyata ada seorang pemuda nunggu di pintu masjid itu. Kanak bajang nunggu di lawang masjid. Tatkala Syekh Ibnu Utsaimin keluar, maka langsung kanak bajang pemuda ini mendekati beliau. Syekh, besok walimah saya, Syekh. Besok walimah saya, karena saya baru saja nikah. Tiang minta pelunggu hadir besok, Syekh. Baik. Ketika pemuda tersebut menyampaikan seperti itu, tiba-tiba datang ada orang kaya. Ada datang orang kaya. Kemudian mengatakan, orang kaya tersebut mengatakan, Syekh, itu mobil yang di depan itu saya ingin hadiahkan untuk pelunggu. Mobil baru, mahal. Dikasih Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan jangan. Tapi dipaksa, Syekh, terimalah. Akhirnya beliau pun menerimanya. Setelah beliau terima kunci mobil tersebut, beliau berkata kepada pemuda itu, "Nyandang, maaf, besok saya tidak bisa hadir di walimahmu, gak bisa hadir. Tetapi sebagai hadiah, ambil mau kunci ini." Subhanallah. Ya, subhanallah. Orang yang betul-betul percaya akhirat itu mudah bagi dia untuk dunia ini ringan. Coba ada bayangan, kunci ini sekedar numpang teri di tangannya Syekh Ibnu Utsaimin. Setelah itu beliau pindahkan. Ya. Baik. Yang banyak membuat kita berkeluh kesah ini dunia. Apalagi dunia, cinta dunia ditambah lagi dengan sifat pelit lagi. Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda, beliau mengatakan di antara cara untuk sabar, si pertama ingat akhirat, yang kedua hilangkan sifat pelit. Kenapa? Sulit orang pelit itu sabar. Seninaknya tidak sengaja menjatuhkan gelas. Kenapa kamu jatuhkan? Mahal ini. Marah. Iya, marah. Tidak sengaja anaknya menjatuhkan piring, pecah. Dipukul anaknya. Mudah sekali merusak barang. Mahal ini. Orang kalau sifat pelit ditambah cinta dunia, halu sudah, halu. Makanya walladzina yusaddiquna biyaumiddin, percaya terhadap hari kiamat. Ya. Baik. Kemudian juga bukan hanya percaya, dibuktikan percayanya tersebut, dibuktikan yakinnya tersebut. Bagaimana caranya? Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun.
Walladzina, dan orang-orang yang hum mereka min azabi rabbihim, dari azab Tuhan mereka, musyfiqun, takut. Bentuk percayanya terhadap akhirat, takut terhadap azab neraka. Ya. Dan ini subhanallah, kalau pelungguh baca sejarahnya para sahabat, kita akan temukan ini. Ya. Dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Utsman bin Affan sahabat paling mulia nomor berapa? 3. Si pertama Abu Bakar, si kedua Umar, si ketelu Utsman. Dan Utsman ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa Utsmanu fil jannah, Utsman di dalam surga. Tapi apa kata Utsman? Takutnya terhadap azab neraka. Dia mengatakan, seandainya dia membayangkan hari kiamat, seandainya saya berdiri antara surga dan neraka, seandainya saya diberdirikan antara surga dan neraka, dan saya harus menunggu keputusan masuk surga atau masuk neraka. Ya. Jadi saya disuruh berdiri antara surga dan neraka, nunggu keputusan akan masuk surga atau masuk neraka. Apa kata dia? Pada saat itu saya akan berharap untuk mati saja, karena saya khawatir justru saya akan diputuskan masuk neraka. Bukan berarti dia tidak yakin terhadap hadis Nabi yang mengatakan wa Utsmanu fil jannah, Utsman di dalam surga. Tapi seperti itu para sahabat takutnya terhadap siksa neraka ini. Ya. Nah, ini tanda atau sifat orang yang Allah selamatkan dari sifat halu ini. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab rabbihim, azab Tuhan mereka, ghairu ma'mun, tidak aman. Apa maksudnya tidak aman? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, la ya'manuhu ahadun, tidak boleh ada seorang pun yang merasa aman. Maka jemaah sekalian, di antara tuduhan dusta terhadap dakwah sunnah ini, dakwah sunnah ini sering dituduh, yaitu kita dikatakan bahwasanya kita ini pemegang kunci surga. Padahal kita tidak harap-harap cemas ini. Kita berharap mudah-mudahan kita sebagai penduduk neraka, tetapi kita cemas, kita berharap mudah-mudahan kita sebagai penduduk surga, tetapi kita cemas, jangan-jangan kita dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan di antara akidah kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, akidah kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, tidak boleh memponis seseorang bagaimanapun solehnya dia sebagai penduduk surga. Dan tidak boleh kita memponis seseorang bagaimana jahatnya dia sebagai penduduk neraka. Selama ia masih hidup, nggak boleh. Ya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, la alaikum alla tu'jabu bi ahadin. Jangan kalian terlalu kagum melihat seseorang, dendek dan terlalu bengak melihat seseorang yang soleh, hatta ta'lamu bima yuhtama alaih, sampai kalian tahu apa akhir hidupnya. Ya. Jadi harus ada perasaan takut terhadap azab neraka ini, harus ada. Ya, gak boleh kita merasa aman, jemaah sekalian. Pernah kita sampaikan, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah, dia tidur di pangkuan istrinya. Ya, dia meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya Abdullah bin Rawahah. Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah ini nangis. Dia nangis. Istrinya heran. Istrinya mengatakan, ma yubkik, kanda nangis. Apa sebabnya ini? Kenapa anda nangis, wahai suamiku? Ini sahabat Abdullah bin Rawahah yang syair dia itu ditiru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Khandaq. Abdullah bin Rawahah ini ngali parit itu. Dia menggali parit tersebut sambil mengatakan, wallahi laulallah ma tasaddaqna wala sallaina wa laulallah
mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Itu ucapan Abdullah bin Rawahah, didengar oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Bagus ini, kata beliau. Kemudian Nabi SAW menirunya. Ini sahabat mulia ini, Abdullah bin Rawahah, dia nangis di pangkuan istrinya. Istrinya bertanya, maju bekikan dan nangis. Abdullah bin Rawahah mengatakan, tadakkartu qaulallahi ta'ala wa in minkum illa wariduha. Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala siara dalam surah Maryam ketika Allah mengatakan semua kalian akan lewat di atas jembatan yang ada di atas neraka. Semua kalian akan lewat. Makanya saya menangis. Kenapa saya menangis? La adri a'anju minhu aw la. Saya tidak tahu bisa selamat atau tidak. Ini sahabat ini. Sahabat ini. Baik. Ini diantara sifat orang yang Allah selamatkan dari halu ini. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantara sifat mereka, walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina, orang-orang yang hum mereka li furujihim, terhadap kemaluan-kemaluan mereka, hafizun, mereka jaga. Mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Ini sifatnya juga. Jaga kemaluan, jemaah sekalian. Jaga kemaluan maksudnya tidak meletakkan kemaluan kecuali pada apa yang Allah izinkan. Ndik berzina, ya. Juga ndik melakukan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada zina. Biasa contohnya pacaran misalkan. Ya. Jadi betul-betul dijaga kemaluannya. Dan di antara cara paling bagus menjaga kemaluan adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampai yang timpa dengan beriman si mama, suruh mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Si pertama, tundukkan pandangan. Si kedua, jaga kemaluan. Kemudian Allah katakan, wa kullil mu'minat, sampaikan juga kepada orang beriman yang perempuan, yaghdudna min absarihinna, suruh mereka menjaga pandangan, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kenapa dua-duanya dimulai dengan menjaga pandangan baru menjaga kemaluan? Karena di antara sebab yang paling besar untuk bisa menjaga kemaluan adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Ya. Dan ini si sulit di zaman ini, terutama si wahara ini. Ya. Dulu disebutkan para salaf, si angkun mereka menjaga pandangan itu, jamaah sekalian, mereka kalau jalan itu betul-betul nunduk, sampai ada di antara mereka jatuh ke dalam lubang. Ya, bukan berarti pelungguh seperti itu sekarang. Tidak berhonda segini terus. Bahaya ini. Bahaya. Apalagi ya rame langan terus. Jangan. Lagu seperti itu para salaf dulu. Di antara mereka sampai ada yang jatuh ke dalam lubang, di antara mereka juga ada yang sampai nabrak al-ibil, onta di depannya. Betul-betul mereka ghaddul basar itu. Makanya disebutkan tentang saya lupa nama salah seorang ulama salaf. Ketika dia pada hari Idul Fitri, Idul Fitri kan selaput dengan sugul, sampai wanita-wanita haid juga disuruh keluar. Baik. Ketika dia pulang sholat Idul Fitri, lah istrinya ini cemburu. Apa kata istrinya? Berapa sudah wanita cantik yang kau lihat? Ya. Pira dengan Nina Singas kita ada. Cemburu istrinya. Diam saja dia. Tapi istrinya tidak berhenti bertanya, berapa wanita cantik yang kau lihat? Tetap dipaksa.
Akhirnya dia pun mengatakan, waihak, diam. Demi Allah, semenjak saya keluar dari rumah menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri sampai pulang, mata saya tidak melewati ibu jari kaki saya. Dari keluar rumah gini terus, sampai balik lagi gini terus. Jadi berhenti cemburu, kata beliau. Betul-betul mereka ghaddul basar di zaman itu. Lagu di zaman ini mungkin agak sulit ya kalau seperti itu, karena keadaan tentunya ya. Merongkat tiang si bro, ida nyupir mobil kemudian gini, kan repot ya, repot. Bisa membahayakan pelungguh dan membahayakan orang lain. Bagaimana cara ghaddul basar di zaman ini? Cara ghaddul basar di zaman ini, kata para ulama, adalah setiap kali mata kita jatuh kepada yang haram, langsung pindahkan dia. Langsung pindahkan. Ya. Dan lekak biasa. Lagu tahu-tahu tiba-tiba ada wanita di depan tidak menutup aurat, langsung pindahkan mata. Ya. Langsung pindahkan mata. Ingat, pandangan si pertama yang tidak sengaja itu bonus. Tetapi kalau diulangi lagi, nah ini bahaya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib melihat seorang wanita. Dalam sebagian riwayat agak tersingkap auratnya. Baik. Maka Ali bin Abi Thalib pun dia memalingkan pandangannya. Dia jauhkan pandangan. Lalu setelah itu dia balik lagi ngelihat. Nabi SAW mengatakan, ya Ali, lakal ula wa alaikal ukhra. Wahai Ali, bagimu yang pertama tetapi dosa yang kedua itu. Di ghaddul basar. Ya. Itu cara menjaga kemaluan. Ghaddul basar. Jadi mereka jaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Makanya suami dan istri itu ada aurat tidak? Ada tidak aurat suami dan istri? Enggak ada. Paham tidak nara aurat suami dan istri? Paham tidak? Semua bisa dilihat. Semua bisa dilihat. Enggak ada istilah ghaddul basar kepada istri, enggak ada. Enggak ada istilah ghaddul basar. Ya. Meskipun itu yang banyak kejadian. Siluwe kejadian itu nengka ini jemaah sekalian, ingin yang maaf. Rumah tangga enta paling suwe romantis setahun. Itu si rata-rata sudah lebih dari 1 tahun. Mohon maaf kalau bahasa kami di sana itu saling tombongin. Saling tombongin. Pas tokol saling gete. Pas tinduk saling tombongin. La ilaha illallah. Ndek nara istilah ghaddul basar kepada istri. Justru enggak ada aurat. Makanya, boleh tidak seorang suami memandikan jenazah istrinya? Boleh. Seorang istri memandikan jenazah suaminya? Boleh. Itu perkataan Nabi SAW kepada Aisyah tatkala Nabi SAW sakit kepala. Tiba-tiba Aisyah mengatakan, "Wa ra'sah, ya Rasulullah, aku yang dah sakit otakku ini." Nabi mengatakan saya sakit kepala, Aisyah mengatakan saya sakit kepala. Kata Nabi SAW, seandainya engkau meninggal dunia duluan, maka aku akan memandikan jenazahmu. Ini dalil kata para ulama. Ya. Jadi kalau pelunggu ingin ghaddul basar, di luar sana ghaddul basar. Lek dalam Bali jadi ndek ghaddul basar. Ndek ghaddul basar. Ya. Baik. Dan para ibu-ibu, buat suami Anda tidak bisa ghaddul basar di dalam rumah. Gimana caranya? Dandan. Di dalam Bali tahu ada dandan. Iya. Silahkan, boleh ibu-ibu beli parfum si harum, silahkan. Tapi digunakan di mana? Dalam rumah untuk suami. Buat dia tidak bisa ghaddul basar. Buat dia tidak bisa ghaddul basar. Jadi illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Au ma malakat, atau budak-budak perempuan mereka. Kalau ini tidak ada di zaman kita. Ya, pembantu budak atau tidak? Nah, ini orang merdeka ini. Pembantu itu bukan budak. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela kalau kepada istri mereka dan budak mereka, tidak dicela.
Ya, tidak dicela. Faman ibtagha wara'a dzalik, faman ibtagha, siapa yang mencari wara'a dzalik, selain daripada itu, faulaika humul adun, berarti mereka melampaui batas. Mereka melampaui batas selain daripada istri dan budak. Ya. Makanya hukuman zina setelah menikah itu lebih besar daripada sebelum menikah. Kenapa? Karena dia sudah punya istri tetapi dia mencari selain daripada itu. Ulaika humul adun. Apa hukumannya kalau dia zina setelah nikah? Rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Tetapi kalau belum nikah, cambuk 100 kali, kemudian asingkan 1 tahun. Asingkan 1 tahun kata para ulama di zaman ini dengan cara dipenjara 1 tahun. Ini kalau negaranya menerapkan hukum Islam dalam masalah ini. Ya, masalah ini. Jadi kalau sudah punya istri, sudah punya budak, janganlah cari selain daripada itu. Boleh mencari selain daripada itu, tetapi jadikan dia sebagai istri. Ya. Wahara senina pertama ingin mencari wara'a dzalik, jadikan dia sebagai istri yang kedua dan seterusnya. Baik, ini dia sifat mereka jemaah sekalian. Masih ada sifat mereka 1, 2, tinggal 3 sifat. Yang minta izin lanjutkan selesai azan, sedikit saja. Tiang minta izin melanjutkan 3 ayat saja jemaah sekalian. Dah ingat telu bulan telibur ini. Ya. Jadi samburu ana tiang rumbut telu ayat dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat mereka itu mereka jaga kemaluan mereka. Dan di antara cara menjaga kemaluan adalah ghaddul basar. Ghaddul basar. Ya. Kecuali kepada istri, budak-budak maka mereka tidak dicela. Kemudian Allah mengatakan sifat mereka juga walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang li amanatihim terhadap amanah-amanah mereka wa ahdihim dan janji-janji mereka ra'un, mereka perhatikan. Mereka memperhatikan amanah, memperhatikan janji. Selaku amanah, terutama amanah yang paling besar. Amanah yang paling besar adalah amanah ilmu agama ini. Amanah ilmu agama. Apa lawan amanah? Khianat. Seorang ustadz ketika dia tidak menyembunyikan ilmu agama tersebut, maka itu bentuk apa? Khianat. Makanya Imam Malik beliau mengatakan, siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam Islam, kata beliau,
Man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, yaraha hasanatan, dan dia memandangnya hasanah. Dia buat bid'ah lalu dia pandang hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat di dalam menyampaikan titipan ilmu agama ini. Kenapa? Karena ketika dia membuat bid'ah tersebut, berarti secara tidak langsung dia mengatakan ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu ini dia amanah yang paling besar. Siapapun antum, kalau antum menjadi ustaz, ya, mengetahui tentang ilmu tauhid, mengetahui tentang ilmu sunnah, sampaikan. Jangan disembunyikan. Karena itu bentuk pengkhianatan. Dan itu dia amanah yang paling besar, jemaah sekalian. Ya. Dan juga amanah-amanah yang lain, termasuk amanah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah adalah amanah istri dan anak. Ini penting. Ketika Nabi SAW bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan", barang siapa yang Allah berikan amanah sebagai pemimpin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pemimpin dalam hadis ini bukan hanya pemimpin presiden, pemimpin gubernur, bukan hanya bupati, tidak, sampai pemimpin di dalam rumah tangga. Siapa yang Allah berikan amanah sebagai pemimpin, walam yahudha binasihatin, kemudian dia tidak pernah mendidik yang dia pimpin itu, illa harramallahu alaihi raihatal jannah, kecuali Allah haramkan baginya untuk mencium bau surga. Ini besarnya amanah. Ya. Amanah keluarga ini penting. Anak istri, perhatikan mereka, nasihati mereka, terutama masalah salatnya. Ya. Kadang orang tua itu ketika melihat anaknya sudah SMA, tinduk bersimbut ketika azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata bapaknya? Kan bagus petinduknya ke anak ini, dek main angan tiang untuk membangunkannya. Ini amanah. Ya. Baik. Kemudian juga wa'ahdihim, janji mereka. Janji mereka juga jaga. Janji apapun jamaah sekalian. Ya. Janji kepada Allah terutama, janji kepada Rasul alaihissalam, janji kepada orang tua, janji kepada manusia, itu dijaga. Makanya para ulama mengatakan, meskipun melanggar janji tidak selamanya haram. Ndekna selapu melanggar janji itu haram. Ada melanggar janji yang sebatas makruh. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi tatkala membahas apa hukumnya seorang laki-laki yang sudah melamar perempuan, sudah khitbah, sudah lamar, sudah nazar, tiba-tiba batal. Wah, ngelamar, kemudian keluarga laki-laki, keluarga perempuan wah bedait. Kemudian wah nazar, tiba-tiba laki-laki ini membatalkan lamarannya. Kata Imam Nawawi, secara hukum sah-sah saja, tetapi yukrah, dibenci. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjalankan janji. Ya. Jadi melanggar janji ini ada dua, ada yang haram dan ada yang sebatas makruh. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang mereka qaimun, tegak, bi syahadatihim, menjalankan persaksian mereka. Ada dua tafsiran ulama tentang persaksian di dalam ayat ini. Si pertama adalah persaksian di pengadilan. Ya. Mereka betul-betul jujur dalam bersaksi. Kalau seandainya keluarganya salah, mereka katakan apa? Salah di pengadilan. Kalau seandainya keluarganya atau musuhnya benar, mereka katakan apa? Benar. Ini maksudnya. Betul-betul mereka jalankan persaksian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi-saksi yang adil meskipun terhadap keluarga. Ya. Nih, zaman kita ini sekarang yang penting arak kepeng, si kena bau jadi salak, si salak bau jadi kena. Ya, makanya para ulama menyebutkan di antara syarat untuk menjadi pengacara itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takul lil khainina khasima, jangan pernah membela orang-orang yang bersalah. Itu syarat jadi pengacara. Dan ini berat. Jangan pernah membela orang yang bersalah.
Kalau seandainya dia nanti membela orang yang bersalah, maka ini bahaya. Tafsiran yang kedua, mereka menegakkan syahadat mereka, maksudnya dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Ngumbe cara kita menegakkan dua kalimat syahadat ini, syahadat la ilaha illallah jangan rusak pakai syirik, syahadat Muhammadar Rasulullah jangan rusak pakai bid'ah. Karena ulama mengatakan yang membatalkan syahadat la ilaha illallah adalah syirik, sedangkan yang membatalkan syahadat Muhammadar Rasulullah adalah perkara bid'ah. Ya. Kemudian Allah katakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang mereka menjaga salat mereka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memulai sifat mereka dengan salat dan menutupnya dengan salat. Kenapa? Menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat ini. Ya. Allah tutup sifat mereka dengan mengatakan mereka menjaga salat. Baru setelah itu Allah menyebutkan ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu adalah orang-orang yang akan dimuliakan di dalam surga, dimuliakan dengan berbagai nikmat yang Allah persiapkan di dalam surga. Ini dia para jemaah sekalian secara singkat saja ya. Sebenarnya tentunya tafsiran ayat ini sangat panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan. Semoga dengan itu Allah hilangkan dari kita sifat halu ini. Ya, pertama jaga salat, ya, kemudian jaga khusyuknya, kemudian si kedua hakun ma'lum itu diingat, hakun ma'lum diingat. Kemudian tambah yakin kita terhadap akhirat, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jaga kemaluan, ya, dengan cara ghaddul basar, tundukkan pandangan kecuali terhadap istri. Ya. Kemudian juga perhatikan amanah, perhatikan janji. Amanah dalam pekerjaan juga ini diperhatikan. Ya. Jangan sampai menjadi mutaffifin. Datang telat, ulik becat, lagu gaji milih tepat. Ya Allah. Datangnya telat, uliknya cepat, gajinya tepat. Inginnya ini. Ini mutaffifin semua yang seperti ini. Ya, kemudian juga persaksian itu diperhatikan juga. Wallahu taala ala wa alam. Yang maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu taala ala wa alam.